Baik, perkenalkan nama saya Bella Francisca, NIM 191402036 akan memaparkan tugas arsitektur data mengenai penggunaan MongoDB Kompas. Nah, jadi yang pertama itu kita buat dulu database-nya, kita create database, baru kasih nama. Di sini saya buat namanya itu tugas 2 arsitektur data. Kemudian selanjutnya kita tentukan nama collection-nya. Di sini nama collection-nya saya buat data. Nah, lalu setelah itu kita create database-nya. Nah, setelah itu kita buka dulu nama database-nya, kita buka data, baru siap itu kita import datanya. Datanya itu berbentuk JSON yang sudah ada diberikan oleh Bapak. Lalu kita import. Nah, lalu kemudian di sini terdapat sebanyak 118 data yang dimulai dari AD dan berakhir di Zakia. Nah, kemudian kita akan membuat query-query menggunakan data ini. Nah, kemudian untuk membuat query kita bisa klik option di sini. Nah, di situ terdapat filter, project, sort, dan juga collection. Nah, kemudian kita coba bagian filter. Nah, di filter ini kita bisa memfilter data berdasarkan beberapa kategori tertentu. Di sini saya coba untuk memfilter berdasarkan gender. Nah, pada data ini terdapat gender laki-laki dan juga gender perempuan. Laki-laki L, kalau perempuan itu P. Kemudian kita coba berdasarkan gender yang laki-laki. Nah, terdapat 39 data dengan gender laki-laki. Kemudian kita coba cari data berdasarkan gender dan perempuan. Nah, maka terdapat 79 data dengan gender perempuan. Nah, kemudian kita lanjut ke query yang project. Nah, di project ini kita bisa menampilkan data dengan beberapa data tertentu. Misal kita hanya ingin mencari username saja, outputnya username saja, gender saja, ataukah alamat saja, seperti itu. Nah, di sini contohnya kita akan buat username dibuat di dalam kurung kurawal, baru
Kemudian di sini kita menggunakan true or false. Misalnya kita hanya ingin menampilkan username, kita buat 1. Jika tidak ingin ditampilkan, buat 0. Kita coba. Nah, maka hasil outputnya hanyalah username dan juga ID. Nah, kalau ID ini dia memang bawaannya, tapi nanti bisa kita hapus. Nah, kemudian kita akan coba untuk menampilkan yang lain, misalnya tidak hanya username. Caranya itu kita tambah koma, kemudian kita masukkan apalagi yang ingin kita tampilkan pada output. Nah, di sini kita buat itu contohnya nama lengkap. Jadi caranya itu koma, baru petik 2, nama lengkap, tutup, baru titik 2, 1. Oke, kemudian kita find. Nah, maka outputnya itu keluar ID, nama lengkap, dan juga username. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa menghapus ID. Nah, jadi caranya itu kita tambah lagi koma, baru kita buat ID titik 2 0. Tadi kan saya bilang ini sistemnya true or false. Jadi kalau misalnya true kita buat 1, maka silakan keluar. Jika 0, maka tidak akan keluar outputnya. Nah, maka outputnya itu hanya nama lengkap dan username. Nah, kemudian query sort ini dia berfungsi untuk mengurutkan berdasarkan ascending dan juga descending. Kalau misalnya ascending dia nilainya 1, kalau misalnya descending dia nilainya -1. Nah, contohnya kita urutkan berdasarkan nama lengkap. Jadi jika ingin ascending kita buat 1. Caranya itu seperti yang biasanya nama lengkap di dalam petik 2, titik 2 baru 1. Baru tutup kurung kurawal. Nah, maka output yang dikeluarkan berdasarkan abjad dari huruf A, AD sampai huruf Z. Oh ya, itu outputnya 79 data karena tadi memang sudah kita filter berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang terakhir itu huruf Z. Nah, jika ingin menampilkan berdasarkan descending juga kita bisa. Jadi caranya itu kita ganti dia satunya menjadi -1. -1. Nah, jika -1 dia output berdasarkan Z, dari huruf Z menjadi huruf A, jadi diurutkan berdasarkan descending. Maka output terakhirnya itu huruf A. Nah, kemudian yang satu lagi itu ada collation. Jadi collation ini seperti untuk menampilkan membatasi output yang akan keluar. Jadi misalnya nanti ini kita buat skipnya itu 1. Maka data pertama itu akan di skip, tidak akan ditampilkan pada output.
Nah, di sini saya ada sedikit silap. Jadi itu ada pilihan skip dan juga ada pilihan limit. Nah, jadi kalau misalnya kita skip satu, jadi itu data pertama, maka dia akan hilang, tidak ditampilkan pada output. Nah, kemudian misalnya kita buat skipnya dua, dia maka dua data pertama, berarti satu lagi dari data yang sudah ditampilkan ini. Jadi maka satu lagi datanya akan hilang. Begitu juga dengan limit, jadi limit itu membatasi jumlah output yang akan keluar. Kalau misalnya ini kan data yang ditampilkan sekarang itu 77, jika kita buat limitnya 6, maka data yang ditampilkan hanya ada 6. Nah, maka data yang ditampilkan hanya berjumlah 6. Nah, itu bagian documents, kemudian kita ke bagian aggregation. Nah, di bagian aggregation ini kita bisa membuat beberapa query dengan menggunakan di bagian ini, kotak ini. Jadi di kotak ini ada beberapa pilihan query. Di sini kita bisa lihat pada bagian select, dia itu pada bagian select ini dia menggunakan query dollar. Jadi mungkin contohnya kita bisa buat match. Nah, jadi ini fungsinya untuk menampilkan yang data yang cocok dengan yang kita masukkan. Jadi mungkin sebagai contoh kita buat di sini dia nama sekolah. Jadi kalau misalnya nama sekolah, maka nanti outputnya hanyalah mereka yang nama sekolahnya sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, di sini tadi saya buat SMA 1 tapi dia nggak ada, berarti memang tidak akan ada data yang ditampilkan. Nah, kemudian di sini saya ganti, kita coba SMA Negeri 4 Medan. Nah, maka akan ditampilkan data-data yang memiliki sekolah SMA Negeri 4 Medan. Nah, kemudian kita bisa coba yang lain. Di sini kita bisa coba grup, dollar grup. Nah, lalu di sini misal kita ingin menggrupkan berdasarkan kabupaten ataupun kota. Nah, di sini kita buat count itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak sih nanti data-data yang memiliki kabupaten ataupun kota. Jadi caranya itu count, baru kita buat 1, 1. Oke, kita run.
Nah, di sini terdapat sedikit error. Kemudian di sini saya coba ganti berdasarkan kategori. Jadi caranya itu sama seperti yang tadi, kita tinggal ganti kabupaten kotanya menjadi kategori. Nah, maka terdapat 34 data dengan kategori yang sama, yakni penegak. Nah, kemudian kita coba lagi yang terakhir itu ada query short. Nah, query short ini berfungsi untuk mengurutkan data-data baik ascending maupun descending seperti yang ada pada bagian dokumen tadi, tapi kita menggunakan dollar short di sini. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Jika ada beberapa kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.